Budaya Salam. Yang terhormat Ibu Novi Izafadri selaku Ketua DWP KBRI Yangon. Izinkan saya juga menyapa Ibu Yoke, Ketua DWP KBRI Kuwait. Yang terhormat Ibu Noni Bogananta, Ketua DWP KBRI Sofia, Bulgaria. Yang terhormat Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan dimanapun berada. Yang terhormat Ibu, Bapak, Ibu, Home Staff, Lokal Staff, dan masyarakat Indonesia dimanapun berada. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar hari ini dengan tema memenuhi hak anak sesuai tumbuh kembang dan kebutuhannya. Perkenalkan, saya Audita dari KBRI Yangon sebagai MC yang akan memandu acara hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama pasti kita akan lakukan pembacaan doa, kemudian kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Novi Izafadri selaku Ketua DWP KBRI Yangon. Berikutnya adalah sesi dokumentasi foto bersama, kemudian ada perkenalan moderator dan narasumber, lalu kita akan mulai acara inti kita, yakni pemaparan dari narasumber dan akan diakhiri dengan tanya jawab. Yang pertama, sebelum memulai acara, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Novi Izafadri memberikan sambutan selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Yangon. Kepada Ibu Novi dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rindukan Ibu-Ibu DWP KBRI Yangon, yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua DWP dan Ibu-Ibu DWP dari berbagai negara perwakilan, dan yang saya sayangi serta rindukan juga ibu-ibu masyarakat Indonesia yang ada di Yangon maupun yang ada di Indonesia yang hadir pada pertemuan siang ini. Kemudian wabil khusus yang saya hormati narasumber kita, bintang tamu pembicara kita pada siang hari ini yaitu Ibu Ika Yuniar Cahyati, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, sehingga salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu tatap muka secara virtual pada siang hari ini untuk mendengarkan webinar dari Ibu Ika. Ungkapan syukur dan terima kasih ini saya sampaikan juga kepada Ibu Ika yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kami ibu-ibu dari berbagai penjuru dunia pada siang hari ini, yang mana kita tahu bahwa kita juga merasakan perbedaan generasi sekarang dengan generasi kita pada saat dulu mungkin tidak bisa disamakan sesuai dengan perkembangan teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian kita juga banyak mengalami selama dalam waktu kurun 4 tahun ini, khususnya buat ibu-ibu yang selama pandemi banyak yang mengalami problematika terhadap anak-anaknya, mungkin stres yang biasanya sehari-hari menyerahkan anak-anaknya ke sekolah, kemudian selama pandemi ini anak-anak berada di rumah, nah itu menimbulkan konflik tersendiri buat ibu-ibu dan juga anak-anak. Anak-anak mungkin di situasi pandemi ketika belajar online di rumah hampir 2 tahun ini tentu banyak yang hilang, yang harusnya mereka dapatkan, tetapi tidak mereka dapatkan sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan tumbuh kembangnya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan Ibu Ika sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada kami, ibu-ibu yang berhadapan dengan anak-anak yang mulai dari bayi sampai remaja generasi Z. Semoga apa yang Ibu Ika sampaikan bisa memberi kami wawasan dan pencerahan.
Mungkin itu saja pengantar dari saya. Terima kasih kepada Ibu Ika dan juga kepada ibu-ibu DWP KBRI Yangon yang sudah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Novi untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Saya menghimbau untuk seluruh peserta yang masih menonaktifkan kamera, bisa minta tolong untuk dinyalakan kameranya biar kita bisa foto bareng untuk dokumentasinya. Oke. Yang belum menyalakan boleh dinyalakan kameranya. Baik, mungkin sudah semua. Sesi dokumentasi boleh dibantu oleh bagian dokumentasi. Saya beri aba-aba, ibu-ibu silakan menghadap kamera dan tersenyum. Ya, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara inti hari ini, izinkan saya menginformasikan sedikit peraturan pada webinar hari ini. Kami menghimbau semua peserta untuk menyalakan kamera dan wajib mematikan mikrofon agar tidak terjadi gangguan selama berjalannya webinar. Selanjutnya, jika ada pertanyaan yang nanti bisa disampaikan saat sesi tanya-jawab, boleh disampaikan melalui fitur chat box atau raise hand pada saat nanti sesi tanya-jawab sudah dibuka. Nanti kita juga akan share link absensi webinar di chatroom, silahkan diisi untuk seluruh peserta. Baik, kita akan segera mulai acara inti hari ini dengan tema webinar memenuhi hak anak sesuai tumbuh kembang dan kebutuhannya. Telah hadir bersama kita Ibu Ika Yuniar Cahyanti, Magister Psikologi selaku narasumber webinar kita hari ini. Ibu Ika merupakan expert dalam psikologi anak dan remaja yang juga merupakan sarjana psikologi di Universitas Airlangga Surabaya dan juga Master of Professional Psychology interested in Children Clinical Psychology Universitas Indonesia. Ibu Ika juga merupakan Head of Psychological Services Unit, Faculty of Psychology, Universitas Airlangga Surabaya sampai dengan sekarang. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Ika. Ya, selamat siang semua Terima kasih ibu. sudah hadir, Ibu. Mungkin di sini kebetulan sama-sama siang ya, tapi mungkin di tempat yang lain banyak yang ada yang sore, malam, pagi. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kemudian saya juga akan menyapa yang akan menjadi moderator kita hari ini. Kita akan dipandu oleh Ibu Priska Syahza Putri. Ibu Priska merupakan lulusan S1 jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beliau terakhir bekerja di Klinik Tumbuh Kembang Anak Special Kids Pekanbaru. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Priska. Selamat siang, Mbak Dita. Ya, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memulai acara inti hari ini. Kepada Ibu Priska selaku moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Dita selaku MC kita pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri yang tadi sudah diperkenalkan sebelumnya juga sebenarnya dengan MC kita. Nama saya Priska Syahza Putri. Kebetulan nama panggilan saya sama dengan narasumber kita pada siang hari ini. Ibu izin nama saya juga Ika panggilan, tapi kalau untuk di sini juga bisa dipanggil Priska atau Ika. Begitu Ibu. Ya. Siap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa sekali antusiasnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada para peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baiklah, masa perkembangan anak mempunyai beberapa tahapan perkembangan menurut usia yang harus dilalui untuk mencapai tumbuh kembang secara wajar.
Tahapan perkembangan tersebut dimulai dari saat masih di dalam kandungan hingga sebelum beranjak remaja. Banyak tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan berdasarkan tingkat usia. Untuk itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang psikolog dan beliau juga adalah seorang dosen di Universitas Erlangga di Surabaya. Untuk itu, mari kita sambut Ibu Ika Yuniar Cahyanti, MPhil Psikolog. Iya. Ya. Selamat siang waktu Yangon, Ibu. Ya, selamat siang Mbak Priska. Kebetulan Iya. sama-sama siang di sini ya. Betul. Itu semua terima kasih sudah bersedia gitu ya meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama. Sebenarnya tidak ada yang jadi pemateri di sini gitu ya, karena saya juga pelaku ya Ibu. Saya selalu menyebut diri saya pelaku ibu dari 4 anak gitu ya. Jadi kita belajar terus, nggak ada selesainya ceritanya ya. Jadi sebenarnya kita semua pasti punya pengalaman yang luar biasa begitu dalam membersamai anak-anak kita, sehingga monggo nanti kita bisa diskusi, bisa tanya jawab begitu ya. Jadi tidak hanya saya mungkin yang memiliki informasi, saya yakin teman-teman atau ibu-ibu di sini semua juga memiliki pengalaman yang luar biasa versinya masing-masing. Oke, saya izin mungkin ya share materi yang saya tidak buat terlalu banyak supaya nanti kita bisa lebih banyak eksplornya justru di diskusi gitu ya. Karena kalau materi mah ibu-ibu udahlah, Mbak Google juga gitu sudah membantu kita dengan banyak informasi gitu ya. Oke. Sebentar. Ini berarti saya bisa langsung share ya Mbak ya? Boleh, Ibu. Ya, mudah-mudahan sudah tampil. Ya, ini di sini mendung dan gelap gitu ya. Mudah-mudahan sinyalnya juga masih bisa diajak kerjasama gitu ya. Oke, topik yang kita pilih hari ini untuk kita diskusikan adalah memenuhi hak anak sesuai tumbuh kembang dan kebutuhannya, gitu ya. Kita ngomong dulu berangkat dari hak anak dulu ya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pahlawan kita ya, hak anak itu kan sebenarnya ada 3 besar gitu. Ada mendapatkan hak asah, asih, dan asuh gitu. Asah di sini dia berhak mendapatkan untuk stimulasi ya, untuk tumbuh dan kembangnya gitu. Jadi bagaimana anak juga akan kemudian diberikan nutrisi, diberikan vaksin, imunisasi begitu ya, yang untuk terpenuhinya kesehatan dan proses tumbuhnya dia begitu, sehingga sehat dan kemudian mendapatkan banyak perlindungan gitu ya. Nah, kemudian perkembangan ini terkait dengan beberapa hal gitu ya, perkembangan psikologis di antaranya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua gitu kemudian bisa memenuhi stimulasi terhadap psikologis anak-anak kita ini. Nah, asih di sini dimaksud yang dimaksud dengan ASI adalah pemberian kasih sayang dan perhatian. Ya, ini sudah pasti anak-anak membutuhkan ini karena di usia awalnya juga anak-anak dibentuk di awal dengan basic trust gitu ya, rasa aman gitu ya, pembentukan rasa aman. Kalau dia sudah merasa aman dan percaya pada lingkungannya, yang notabene adalah orang-orang dewasa di sekitarnya begitu. Nah, diharapkan anak ini akan tumbuh sehat dan sehat mental dan sehat fisik juga ya, karena dia mendapatkan rasa aman dari lingkungan tersebut. Nah, kemudian adanya asuh gitu ya, hak yang ketiga adalah asuh, bahwa dia juga mendapatkan hak secara cukup dalam hal sandang, pangan, dan papan. Walaupun memang untuk sandang, pangan, papan ini relatif ya, artinya cukupnya itu relatif gitu ya. Cukup bagi keluarga A, bagi keluarga B, berbeda juga dengan keluarga C, D maupun E gitu ya. Nah, tapi yang pasti anak-anak ini memang membutuhkan tempat tinggal untuk mereka berteduh gitu ya, sehingga mereka bisa berinteraksi atau beraktivitas juga dengan nyaman gitu ya. Nah, apa sih yang
akan terjadi begitu ya outputnya, kita kan selalu ngomong hulu ke hilir gitu ya. Nah, apa sih yang akan terjadi begitu ketika anak-anak ini kita penuhi semua ini, kita penuhi semua haknya ini gitu ya. Nah, kita harapkan anak-anak kita ini akan menjadi anak yang tangguh di masa depan gitu ya. Nah, karena sebenarnya maksud dari kita adalah memberikan semuanya ini, kita berharap bisa membekali anak-anak ini. Nah, apa itu? Kita akan diskusikan berikutnya gitu ya. Kita berangkat dulu dari anak tangguh. Anak tangguh itu apa sih? Gitu. Siapa sih? Gitu ya. Anak tangguh adalah anak yang tumbuh mandiri, tidak mudah menyerah, mampu mencari solusi dan kreatif saat menghadapi sebuah masalah. Ya. Jadi kreatif di sini memang dimaksudkan untuk sesuatu yang positif gitu ya. Kreatif itu kan berani mengambil keputusan, berani mengambil langkah yang berbeda bahkan gitu ya dibandingkan yang lain gitu, tapi dalam hal yang positif untuk menyelesaikan masalah tersebut ataupun menghadapi situasi di sekitarnya. Ya. Nah, ada pegawainya psikologi gitu ya, Prof. Singgih Gunarsa juga menyebutkan bahwa di sini kemandirian, nah ini anak tangguh ini kan salah satu komponennya adalah mandiri, gitu ya, tumbuh mandiri. Nah, Prof. Singgih bilang bahwa kemandirian itu bisa berkembang dengan baik kalau, ya ini beliau mengatakan bahwa kalau diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan sejak dini. Nah, dari sini kita tahu bahwa kemandirian itu tidak instan. Kemandirian adalah sebuah proses. Nanti kita teruskan lagi. Nah, di sini saya ingin menitik beratkan gitu ya untuk kita bersama bahwa poin penting untuk memenuhi hak anak kita itu apa aja sih? Yang pertama itu tadi yang sudah kita bahas sebentar di atas tadi, persiapkan anak menjadi pribadi yang tangguh ya. Kemudian nah, kemandirian itu adalah proses ya. Kemandirian tidak instan seperti yang tadi saya sampaikan. Kemandirian membutuhkan proses. Nah, sedangkan mandiri inilah nanti yang akan menjadi modal utama dari sebuah tanggung jawab. Jadi kita nggak bisa kemudian misalnya ujuk-ujuk gitu ya, apa ujuk-ujuk itu tiba-tiba gitu kita meminta anak kita untuk bertanggung jawab, padahal kita tidak menyiapkan pondasinya gitu ya. Nah, pondasi dari tanggung jawab itu sendiri adalah kemandirian itu tadi. Ya. Nah, selain itu kita juga harus ingat bahwa anak-anak ini memiliki masa depannya sendiri, ya kan? Sudah kita udah beda lagi kan gitu. Kita nggak sama seperti yang disampaikan Bu Novi juga bahwa ya zaman kita udah berbeda gitu. Nah, sehingga anak-anak ini punya masa depannya sendiri. Kemudian yang sudah pasti adalah kita sebagai orang tua mungkin tidak mendampingi selamanya. Gitu. Kita nggak tahu ya, kita bisa bersamai mereka, mendampingi mereka ini sampai di level mana, gitu. Sampai di tahap perkembangan yang mana, gitu. Apakah memang sampai mereka berkeluarga, gitu, atau mungkin malah sebelumnya, atau bahkan mungkin nanti sampai sudah kita punya cucu dan cicit dan sebagainya, itu yang kita nggak tahu gitu. Nah, sehingga kita harus mempersiapkan bahwa kita tidak selalu bisa mendampingi anak kita kemanapun dan sampai kapanpun. Nah, maksud saya ini yang harapannya akan menjadi titik poin, maksudnya starting point kita bahwa untuk benar-benar mempersiapkan bahwa oh ya anak saya akan saya siapkan untuk tangguh gitu, karena itulah modal yang bisa saya berikan gitu untuk sebagai pemenuhan haknya dia gitu untuk menghadapi masa depannya gitu ya. Nah, kita ngomongin mandiri nih sekarang gitu. Fase kemandirian nah itu apa sih gitu kan ini kebetulan saya terus terang kan nggak bisa memetakan ya ini putra putrinya di umur berapa sih gitu kan, tapi ya udah saya masukkan aja dua fase ini ya. Jadi ada fase 2-6 tahun prasekolah dan fase sampai remaja ya, sekolah sampai remaja. Karena diharapkan di fase remaja di saat anak-anak ini remaja sudah jadi gitu kemandiriannya ya. Jadi mereka sudah memang bisa mengatasi kebutuhan dirinya dan bahkan mengambil solusi atas permasalahan yang dihadapi. Di usia 2 sampai 6 tahun, anak mulai belajar menjadi manusia sosial ya. Nah, jadi mereka juga sudah mulai mengembangkan otonomi. Otonomi itu apa sih? Kemampuan untuk mengambil keputusan, merasa bahwa saya tahu gitu ya. Saya ini ada loh gitu. Dengerin gitu.
Nah, ini di usia ini anak-anak juga sudah begitu gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah mulai, oh iya, anakku yang umur 3 tahun, 4 tahun ini biasanya cuma nurut-nurut aja, iya-iya aja, kok sekarang mulai ini ya, juga mulai bersuara gitu ya, mulai banyak maunya dan sebagainya. Sebenarnya itu merupakan bukti bahwa mereka punya otonomi. Mereka juga punya mau gitu ya, mau didengerin juga. Nah, di sini terkait dengan kemandirian yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh anak adalah tuntas dalam toilet training salah satunya. Ya, jadi toilet training ini harus kita bantu untuk selesai. Bagaimana mereka tahu bahwa BAB dan BAK itu ada tempatnya, nggak sembarangan, nggak sewaktu-waktu mereka mau mereka keluarkan gitu ya. Mereka itu sebenarnya dasar dari kontrol diri, gitu kan. Bagaimana kita berharap anak bisa mengontrol dirinya, gitu ya, atau emosinya bahkan, kalau hanya untuk toilet training aja sesuatu yang biologis ya, dia belum bisa mengelola, dia belum bisa menahan. Ya. Nah, di usia 6-12 tahun sudah berkembang lagi. Di sini kemandirian besar yang diharapkan untuk terjadi pada anak adalah anak sudah belajar menjalankan kehidupan sehari-harinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi biasanya kan usia ini kalau di Indonesia dan mungkin sama ya, anak-anak ini sudah mulai masuk ke jenjang sekolah dasar atau elementary ya. Nah, di sini kan beban pelajaran sudah tambah banyak tuh, gitu. Walaupun mungkin Indonesia tetap juara ya kalau dalam hal ini ya, beban pelajaran dan banyaknya mata pelajaran ya. Nah, tapi maksud saya bagaimanapun di usia ini anak-anak sudah diharapkan bisa mengelola itu semua sendiri. Tidak harus selalu diingatkan bikin PR, tidak harus selalu diingatkan untuk bahkan mengganti buku, bukan kalau zaman saya istilahnya ganti buku ya, mempersiapkan keperluannya untuk sekolah gitu ya, kemudian apa yang dibawa ke sekolah sehingga itu juga yang dibawa pulang gitu ya. Nah, bagaimana mereka menjaga barang milik pribadinya dan bagaimana mereka juga menjaga barang atau milik orang lain yang mungkin dipinjam gitu ya. Nah, ini semua menjadi tantangan-tantangan yang harus dihadapi anak di sekolah. Dan kita kan nggak ikut gitu, kita nggak di situ gitu. Ketika anak-anak menghadapi ini di sekolah, kita nggak ada di sekolah gitu, sehingga mereka harus menghadapi ini sendiri. Nah, ya, oke ya tadi itu ya terkait dengan kemandirian harus terbentuk ya. Nah, kalau kita mau ngomong anak-anak yang terpenuhi haknya gitu ya, anak-anak yang terpenuhi haknya dan mandiri dan ada potensi menjadi tangguh, itu apa sih ciri-cirinya gitu ya, supaya kita juga bisa checklist nih, waduh berarti anak saya yang belum yang mana nih gitu ya, supaya kita nanti bisa segera bantu. Tidak ada kata terlambat teman-teman ya, jadi semua stimulasi ataupun proses itu bisa kita lakukan dalam proses perkembangan anak. Artinya nggak kemudian, aduh udah terlambat nih gitu misalnya. Selama kita masih ingin menyesuaikan atau bersedia untuk mengubah pola gitu ya, untuk kebaikan anak, tidak ada kata terlambat. Jadi masih bisa dikejar gitu ya. Selama yang penting kita mau bersama-sama berubah gitu ya. Yang pertama, anak akan merasa percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Aku bisa. Kalau temanku bisa, aku juga bisa. Gitu. Bahkan aku bisa melakukan lebih baik. Nah ini dia percaya bahwa dirinya punya kemampuan. Ya, mandiri dalam banyak hal, terutama bantu diri. Minimal bantu diri. Mungkin dia belum bisa pergi atau misalnya mungkin belum bisa pergi ke satu tempat sendiri atau mungkin sampai misalnya mengupayakan apa gitu ya secara mandiri, enggak, tapi minimal untuk membantu dirinya yang terkait dengan bantu diri itu sudah selesai, udah tuntas ya. Jadi dia sudah melakukan semuanya sendiri. Kemudian anak-anak ini juga akan berkembang menjadi anak yang mudah memaafkan. Nah, ini kita tahu ya, kita sendiri kadang-kadang menyadari bahwa sebagai orang dewasa pun tidak selalu gampang memaafkan gitu ya. Nah, sedangkan memaafkan ini juga satu modalitas yang penting gitu ketika anak-anak berinteraksi di lingkungan. Mampu mengendalikan emosi negatif dan positif. Jadi emosi itu kan ada dua ya, ada emosi negatif dan ada emosi positif. Nah, mungkin kalau emosi positif itu relatif lebih mudah dikendalikan, artinya lebih mudah diekspresikan juga. Senang, ketawa, bahagia, itu kan lebih mudah diekspresikan. Sedangkan sedih, marah,
tidak nyaman, takut, gitu ya, itu kadang-kadang susah dikelola gitu. Kadang-kadang muncul spontan, marah tiba-tiba meledak aja ke temennya. Nah itu kan apakah cocok gitu, apakah sesuai gitu loh, sehingga apakah temannya bisa menerima gitu. Nah ini yang perlu kita bantu. Artinya anak-anak ini kalau terpenuhi haknya, biasanya mereka akan mudah mengendalikan emosinya. Rasa empati yang berkembang terhadap sesama, ya sudah ini ya bisa kita logikakan. Ketika kita mendengarkan, ketika kita memberikan hak untuk didengarkan pada anak, gitu ya. Ketika kita memberikan hak untuk mengambil keputusan, mengambil resiko, mendiskusikannya, nah itu anak akan juga bisa mengembangkan kemampuan itu pada temannya. Gitu. Oh iya, aku aja di rumah didengerin, berarti aku juga mau dengerin temanku. Oh iya, aku di rumah begini, gitu, sehingga aku juga bisa berbuat itu pada temanku. Ya, nah melihat tantangan sebagai peluang, bukan ancaman. Nah, ini yang ibu-ibu semua, akhir-akhir ini kita banyak disajikan pada kondisi depresi yang dihadapi oleh tidak hanya orang dewasa. Jadi kontinumnya mengalami depresi itu mulai dewasa. Kalau dulu kan seolah-olah yang saya dengar itu selalu dewasa. Tapi sekarang anak-anak pun banyak mengalami depresi. Gitu. Nah, biasanya begitu ya, pola-pola awalnya itu kadang ada kalanya, kan tantangan itu nggak diundang ya. Tantangan itu hampir selalu dalam kondisi tidak diundang. Misalnya ada ujian, ada ulangan. Kan anak-anak itu kan khas banget ya tantangannya di sekolah ya. Teman tiba-tiba dorong, teman tiba-tiba mukul, itu kan tantangan. Nah, bagaimana anak bisa melihat ini sebagai peluang untuk nambah teman baru nih. Oh, aku bisa mempraktekkan, maksudnya aku bisa komunikasi nih. Oh, kamu jangan gitu ya sama aku dan sebagainya. Artinya bagaimana kita anak atau kita itu mengajari anak untuk melihat sebuah tantangan itu sebagai peluang. Ada yang positif di situ. Ada yang bisa kita lakukan sehingga itu menjadi feedback yang positif bagi kita. Bukan sebagai ancaman atau tekanan sehingga akhirnya kita malah depres gitu. Jadi diyakini bahwa kalau secara teori kan sebelum muncul depresi itu ada stres yang berkepanjangan ya, yang tidak tertangani. Lah munculnya stres ini ya karena tadi dalam melihat tantangan, individu selalu melihat itu sebagai sebuah yang menekan, sesuatu yang menekan, memberatkan, membebani, sehingga nggak bisa yakin bahwa dia tidak bisa menghadapi. Padahal kalau dia melihat sebagai peluang, hampir pasti bisa dihadapi, gitu ya. Nah, itu. Gigih, tidak mudah menyerah ya. Jadi anak kalau dia secara emosi stabil pasti akan tertantang atau menunjukkan hasil terbaik yang dia punya, walaupun mungkin tidak maksimal. Mungkin bukan juara yang didapat, tapi minimal dia bisa menunjukkan performa terbaik dari dirinya. Ya. Nah, berikutnya anak mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kan kita tuh ini ya tidak bisa menolak dari segala perubahan yang terjadi pada diri kita. Tiba-tiba, apalagi ini nih, paket keluarga KBRI ini pasti luar biasa. Setahu saya punya teman yang di KBRI ya, nggak pernah diem di satu negara itu sampai 5 tahun gitu, jarang banget ya, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah ini kan tantangan tersendiri. Saya yakin anak-anak juga luar biasa dalam berproses gitu ya, menambah kenalan baru begitu ya. Nah ini ketika anak-anak ini terpenuhi secara emosi, artinya positif secara emosi, nah dia akan mudah menyesuaikan diri. Oke, berteman dengan si ini, oke, masuk lagi ke lingkungan baru, oke, dia akan segera cari peluang bagaimana cara untuk diterima dan menerima ya lingkungan baru tersebut. Nah, dan semua itu gitu ya didasari juga oleh kreativitas dan keberanian mengambil keputusan. Kita bayangkan kalau anak ini tidak pandai mencari cara bagaimana untuk masuk di sekolah yang baru atau berani mengambil keputusan, misalnya oke, saya mau berteman sama si A dulu deh atau sama si B deh gitu. Nah, itu kan kemampuan mengambil keputusan. Ya. Nah, ini yang
kalau ketika anak kita sudah berani mengambil keputusan, justru harus kita hargai. Berikutnya itu tadi tanda-tanda atau ciri bahwa anak kita sudah terpenuhi haknya. Nah, bagaimana sih gitu ya cara kita supaya bisa memenuhi semua hak itu? Yang pertama, pemberian kesempatan. Seperti tadi sudah saya singgungnya di awal bahwa beri kesempatan untuk mandiri, beri kesempatan untuk mencoba, beri kesempatan untuk mengambil resiko, bahkan mengambil resiko. Ya. Kenapa? Karena dari resiko itulah nanti Ananda atau putra-putri kita akan belajar dari kesalahan itu. Sehingga mereka akan tahu, oh oke, berikutnya saya tidak bisa melakukan ini. Oh berikutnya saya harus lebih hati-hati. Oh berikutnya saya sudah pernah merasakan ini. Ini yang dibutuhkan anak. Pemberian apresiasi sudah pasti. Kadang-kadang kita itu, saya pun melakukan gitu ya, lebih mudah untuk melancarkan kritik daripada apresiasi. Ya. Ya, halo? Masih jelas suara saya? Masih Ibu, masih jelas. Oke, terima kasih. Apresiasi kadang itu lupa menguatkan perilaku positif yang sudah terbentuk gitu ya, yang sudah ditunjukkan anak. Kita menganggap ketika minum air, ini saya coba contohkan minum air ya. Minum air. Nggak pakai tumpah. Kalau kita lihat anak kita minum seperti itu mungkin ya udah biasa aja sih gitu kan, memang udah waktunya bisa gitu. Kita lupa kita beri apresiasi. Padahal ketika minum seperti itu, anak-anak umur 6 tahun, 5 tahun kita atau 4 tahun bahkan kita beri apresiasi. Wah, hebat ya minumnya nggak tumpah. Wah, sudah bisa hati-hati pegang gelasnya. Itu luar biasa. Apa kalau kata orang Jawa mongkok ya? Apa mongkok itu bangga ya. Luar biasa bangga ya. Luar biasa bangga dan akhirnya dia ingin mengulang keberhasilan itu gitu. Karena ibuku seneng, karena bapakku seneng lihat aku seperti ini, maka akan aku gitu ya. Nah, ini jadi apresiasi juga menjadi kunci ya. Teman-teman semua. Kemudian pemberian teladan. Pemberian teladan atau contoh ya, ini sudah pasti ya, karena bagaimanapun kita sebenarnya kita tuh nggak perlu susah ngasih tahu gitu ya, harus gini harus begitu, sebaiknya begini sebaiknya begitu. Sebenarnya anak-anak ini cukup diberi contoh aja gitu bahwa kita melakukan, kita berbagi sama teman, kita baik sama orang, kita ringan tangan gitu ya, kita memaafkan. Nah, semua teladan itu akan dikopi oleh anak, akan diamati oleh anak. Dan semua ini yang akan kemudian dia jadikan role model untuk berinteraksi di lingkungannya, gitu ya. Nah, sebentar saya tak nutup pintu sebentar izin. Ya, saya lanjutkan. Suara apa ya Mbak Briska? Oh, ampun. Ya, saya lanjutkan. Empati. Ya. Nah, ketika kita memberikan contoh gitu ya, bahwa kita memahami perasaan orang lain, kita bisa bekerja sama, kita bisa bertoleransi, kita bisa menunjukkan bahwa perbedaan itu biasa gitu ya, sehingga anak-anak kita juga akan melihat hal itu sebagai perbedaan yang tidak perlu dijauhi, tapi bagaimana kita menyesuaikan dengan perbedaan yang ada, sehingga nanti adaptasi juga menjadi mudah gitu ya. Nah, yang sudah pasti teman-teman kita juga harus tetap bisa menjadi konsultan. Artinya anak-anak kan kita berikan kesempatan ya untuk mandiri, untuk mengambil keputusan, untuk mengambil resiko. Tapi di antara itu kita juga membuka diri untuk menjadi konsultan. Kalau mau nanya silahkan. Atau mungkin kita juga bisa bertanya apa kesulitannya. Apa yang kira-kira bisa kita bantu untuk diskusi.
mungkin bukan bantu menyelesaikan masalahnya secara langsung, tapi bagaimana kita menjadi supporting system gitu ya, bahwa kita siap loh terima kamu walaupun kamu misalnya mungkin mengalami kegagalan, atau kita juga siap untuk mendampingi atau mengawal gitu ya proses pengambilan keputusan yang sedang kamu lakukan gitu ya. Nah, jadi bukan menyelesaikan tapi mengawal gitu ya, sebagai konsultan gitu ya. Kan karena kita sudah mengalami lebih dulu, mungkin kita sudah pasti hidup kita lebih lama dari dia gitu, sehingga kita sudah melewati fase-fase itu. Nah, di sini yang ingin saya titik beratkan juga adalah peran ayah ya, teman-teman semua. Peran ayah mungkin sebenarnya sudah dilakukan gitu ya. Tapi memang menurut saya ini perlu saya garis bawahi gitu, karena siapa tahu ada yang ayah-ayah yang mungkin belum ngeh gitu ya, belum merasa perlu untuk terlibat dalam proses pengasuhan putra-putrinya. Nah, tapi saya yakin gitu ya, dengan kebersamaan keluarga kecil yang ikut pindah-pindah ini ya, di teman-teman keluarga KBRI ini, biasanya peran ini lebih mudah dimunculkan ya, karena kebersamaan yang sebagai minoritas, artinya minoritas di lingkungan begitu ya, itu biasanya akan menimbulkan bonding yang sangat kuat gitu, antar ayah dengan anak, ayah dengan ibu, ibu dengan anak, anak dengan anak begitu ya, karena merasa nggak bisa seenaknya, istilahnya kita ini lagi hidup di negeri orang, kita harus saling menjaga, harus saling bekerja sama. Itu jadi mungkin peran itu juga lebih mudah untuk dilakukan. Ya, karena menurut jurnal luar biasa sekali gitu ya, peran ayah itu ketika dimunculkan mulai pengasuhan sejak kecil sampai akhirnya ketika anak-anak ini sudah dewasa, mulai dari sosial emosi, kognitifnya, motoriknya gitu ya, bahasa ya, semua ikut terstimulasi ketika ayah terlibat ya. Nah, di sini saya juga cantumkan usia saat sekolah. Nah, memang saya nggak tahu ya, nanti monggo berbagi gitu ya. Pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah dapat kesempatan untuk mendampingi suami ketika sedang mengambil studi di Inggris gitu. Kalau di sana usia itu nggak usah dinego gitu. Ya sudah, kalau usia sekian ya masuk di level ini gitu. Nah, kalau sudah nggak bisa naik atau turun gitu ya udah tetap di situ gitu, pokoknya usianya sama. Kenapa? Karena ternyata setaranya usia anak-anak ini ketika memulai satu jenjang itu juga modalitas yang membuat anak-anak ini merasa sama, nggak ada bedanya gitu, sehingga potensi bulinya pun jadi lebih rendah gitu. Dibandingkan dengan non sewu di Indonesia banyak terjadi gitu. Usia ini belum dipandang sebagai satu hal yang penting untuk disamakan gitu. Memang peraturannya masuk SD usia 7 tahun. Tapi rupanya menyiasati supaya bisa masuk, anaknya masuk SD umur 6 tahun, 6 kurang bahkan itu juga masih banyak terjadi. Nah, biasanya saya nggak bilang selalu ya, karena saya yakin faktornya itu banyak, tapi ada kalanya ini kemudian jadi potensial problem juga di proses. Enak juga. Ya. Cuma bedanya dia kerasan aja dikit. Tapi enak. Ya, Maaf. saya kira itu. Mohon maaf, Ibu-ibu bersedia untuk mute mikrofonnya sebentar. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pengantar diskusi kita. Lebih banyak diskusi setelah ini gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat mendampingi generasi Indonesia yang gemilang ya. Oke, terima kasih Mbak Priska. Monggo saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Setelah ini kita akan membuka pertanyaan. Sesi pertama kita akan membuka 3 pertanyaan dulu ya Ibu. Jadi kita tamu dulu, nanti baru akan dijawab. Bagaimana ya. Ibu narasumber, Ibu Ika? Ya, setuju Mbak. Oke, baik.
Silahkan Ibu-Ibu kalau ada yang mau bertanya, sebutkan nama dan asal perwakilan mungkin dari mana. Monggo kalau mau lewat chat juga boleh, langsung juga monggo. Izin Bu, Ya, silakan. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, waktu aman. Perkenalkan Ibu Bu Priska, mohon izin, Bu Moderator. Perkenalkan saya Ibu Puji Aris Hani dari DWP KBRI Aman. Suara saya terdengar ya Bu ya? Ya, jelas. Punten suara saya agak-agak serak. Iya, habis nyanyi ya. Iya, agak kurang fit Bu kemarin. Jadi karena di sini cuacanya dingin ya Bu ya. Iya. Agak batuk. Monggo. Jadi suaranya jadi serak-serak basah. Izin Ibu, tadi setelah mendengarkan paparan dari Ibu Ika, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait tumbuh kembang anak. Jadi bagaimana apabila seorang anak itu dia terlewat masa-masa satu momen dia misalnya untuk tumbuh kembangnya itu dari sisi motorik kasar gitu, dia terlewat misalkan. Dan atau fase-fase yang lain yang itu bisa tidak terlewatkan karena mungkin satu dan lain hal dari faktor keilmuan ibunya begitu. Karena memang seperti Bu Ika sampaikan bahwa menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya ya Bu ya. Ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami diberi ilmu, mungkin tidak ada kata terlambat ketika kita ingin belajar. Tetapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan kami? Ya, kebetulan saya memiliki 3 orang anak Ibu. Yang pertama kelas SMP kelas 2, kemudian yang kedua kelas 6 laki-laki, kemudian yang ketiga kelas 1 SD. Nah itu ada anak saya yang kedua kelas 6 Ibu. Jadi kalau saya melihat fasenya dia memang kayaknya terlewat waktu masa-masa dia TK itu Ibu. Jadi kayak kurang stimulasi motorik kasarnya Bu. Gitu. Jadi dia mudah lelah ketika menulis, agak apa istilahnya kalau saya melihat jadi kurang tadi ya dari ciri-ciri yang tadi Ibu sampaikan, kurang percaya diri seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Nah, bagaimana kami mensikapi, ya mungkin boleh dibilang terlambat ya Bu ya, dia sekarang sudah kelas 6. Tapi apakah bisa kami menambal gitu ya kekurangan-kekurangan yang pengasuhan yang mungkin sewaktu dulu kami telah lalai begitu. Ya. Dan adakah bisa anak kami itu mengejar semua ketertinggalan iya. Ya. Begitu Ibu, Ibu Ika, terima kasih atas ilmunya yang disampaikan. Dan Ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji atas pertanyaannya. Ya, ini di chat ada Bu Dela juga. Jadi mungkin satu lagi pertanyaan, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu Novi, Mbak Ika dan Ibu Ika. Saya Dian dari DWP KBRI Yangon. Saya mau menanyakan Ibu Ika, kebetulan saya baru punya anak pertama. Anak saya usianya 2 tahun dan laki-laki. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengoptimalkan pola asuh agar anak mendapatkan hak yang sesuai dengan tumbuh kembang dan kebutuhannya, yang sesuai dengan usianya.
Terima kasih Ibu Ika, Mbak Ika. Oke, ya, sama-sama. Mungkin saya respon dulu, Mbak Rizka, boleh? Boleh Ibu? Ya, ya, saya langsung mau respon Bu Puji dulu ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan, memang tidak ada kata terlambat, gitu ya, karena proses itu berjalan. Memang proses berjalan terus, dan fase atau tahap tumbuh kembang itu sebenarnya ada, gitu ya. Artinya sudah ada, istilahnya sudah ada milestone-nya, begitu ya. Nah, tapi ketika ini mungkin agak terlewati, begitu, nah, ya kita tetap bisa mengupayakan sesuatu, gitu ya, untuk mengisi atau membantu anak kita mengejar ketinggalan tersebut, ya. Ini contoh jelas banget gitu ya, bahwa ketika Bu Puji cerita bahwa kayaknya yang putranya sudah kelas 6 ini kok ini ya nggak terampil gitu, sejak kurang terampil atau kurang terasah ya secara motorik gitu ya. Nah, motorik itu dibagi dua, teman-teman ya. Ada motorik halus dan motorik kasar gitu ya. Motorik halus itu terkait dengan otot-otot kecil. Otot-otot kecil biasanya ini ya, ini nih jari jemari kita ini, tangan ini mengepal, memeras, meremas gitu ya, memilin, memutar gitu ya, menjumput. Nah, itu semua motorik halus. Nah, kalau anak kita kita perhatikan, yang paling gampang kelihatan dari proses kalau dia sudah kelas 6 SD, kita dari tulisannya gitu. Nah, tulisannya mudah dibaca enggak? Nah, kalau kita lihat tulisannya juga masih kayak sandi rumput tuh ya. Jadi masih naik turun gitu ya, dan tidak mudah terbaca gitu ya. Nah, itu tanda bahwa anak kita belum terampil secara motorik halus. Itu salah satu, saya bilang salah satu tanda. Nah, bagaimana cara menstimulasinya? Bisa. Ya kalau anak kelas 6 jangan kemudian diminta untuk menulis huruf tegak bersambung misalnya, itu pasti bosen ya Kak sih. Pasti annoying gitu buat dia, apa sih kok disuruh latihan nulis lagi gitu kan. Kayak anak kecil aja gitu. Padahal itu yang dibutuhkan. Nah, jadi bagaimana cara melatihnya? Libatkan dia dalam semua aktivitas yang terkait dengan jari-jari ini. Contohnya, misalnya kita butuh meres santan nih gitu ya. Kita ada kelapa udah kita blender atau udah kita parut gitu ya. Tolong Mas, tolong Mbak, kamu yang meres dong gitu misalnya. Nah, pokoknya ini ada gerakan di motorik halus ini, itu namanya sudah stimulasi motorik halus. Diperes, atau kita bikin donat misalnya ya kan. Terus teman-teman saya tuh yang di KBRI selalu udahlah paling kreatif gitu, kayak saya dulu waktu di Inggris itu 3 tahun saya nggak pernah buka jurnal, nggak pernah baca jurnal gitu, nggak pernah baca buku. Yang saya buka apa YouTube masak gitu ya. Nah, jadi saya jadi kenal banget YouTube masak-masakan itu gitu ya. Nah, soto, waduh, soto Nusantara kita itu kan luar biasa ya. Saya nggak pernah tahu rasanya soto Medan, tapi saya buat aja terserah. Orang nggak tahu orang bilang salah rasanya, saya pede aja gitu. Nah, itu kan bikin bakso, bikin donat, itu kan semua menguleni adonan gitu ya. Nah, ini anak-anak kita libatkan gitu. Ayo kamu yang bikin ininya baksonya, kemudian kamu yang nguleni donatnya, kamu yang nguleni cake-nya, cake cookies dan sebagainya. Itu semua melatih motorik halus. Medhi sayur, atau mungkin misalnya dia kalau misalnya ayahnya ada hobi sepeda atau dia sendiri juga hobi sepeda, ya udah umek aja itu sama dilepas lagi, dipasang lagi, dan seperti itu. Jadi intinya minta dia aktif dalam motorik halusnya. Ini waktu itu juga saya lakukan ya pada anak saya ketika kelas 4 SD gitu. Saya lihat kok waduh tulisannya kok masih keren gini ya gitu. Saya yakin gurunya usah baca nih gitu. Tapi saya ajak omong. Saya, Mas, ayo kamu kayaknya motorik halusnya menurut Anda perlu dilatih lagi gitu. Kamu merasa gampang nggak baca tulisanmu? Kadang-kadang aku juga bingung. Nah ya, yuk ya. Kamu mau ya latihan? Gimana caranya? Ya pokoknya kalau aku minta tolong, misalnya ngaretin ini plastik, bikin es gitu ya, es batu, mau ya? Iya. Ternyata latihan cuma 1 bulan aja gitu, dia semua pekerjaan saya limpahkan lah gitu ya. Itu alhamdulillah kelihatan banget proses keterampilannya ini meningkat, mengasah motorik halusnya. Main dakon, monggo main apapun deh. Pokoknya yang intinya ini gerak ya, Ibu-ibu ya. Nah, motorik kasar. Nah, saya yakin kalau di sana juga fasilitasnya sudah lebih maksudnya sudah sama atau bahkan lebih baik juga ya. Mungkin dalam hal menyediakan playground dan sebagainya.
monggo. Saya rasa kalau kelas 6 itu kan masih ini ya, anak-anak masih tertarik gitu untuk melakukan itu, high rope gitu ya. Nah itu silakan monggo beri kesempatan seluas-luasnya gitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut gitu. Nah, naik turun tangga, lompat, lempar dan sebagainya, artinya bergulung itu silakan. Mungkin dia tidak akan mau kalau dia sendirian mungkin ya kan, maksudnya ayo tolong kamu ke sana, kamu begini, mungkin nggak mau. Tapi dengan melibatkan, mungkin kan ini kebetulan ada adik, ada kakak juga ya. Nah mungkin dengan bersama-sama mereka diberi, tapi kita yang memberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk melakukan aktivitas di wahana-wahana tersebut, insya Allah secara motorik juga akan terkejar. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu membantu. Nah, ya saya coba respon Bu Della ya. Bu Della sebentar. Baik Ibu, saya bacakan dari Ibu Della. Ya sampun, saya udah Mbak, sudah saya buka kok. Oke. Ya, dari Bu Della, bagaimana dengan stimulasi? Kita bingung ya, memang iya. Anak TK kurikulumnya belum baca. Tapi SD seleksinya minta anak bisa baca gitu kan. Mungkin nggak bilang sih harus bisa baca, atau mungkin ada memang yang state anak sudah harus bisa baca. Nah akhirnya kadang-kadang ini membuat teman-teman TK juga jadi kecepit. Ya udah akhirnya mereka juga memaksa ya, artinya mengkondisikan anak-anak ini bisa baca dan tulis. Padahal secara mental kadang-kadang belum siap anak-anak kita ini untuk belajar baca dan tulis, bahkan hitung di usia prasekolah. Bagaimana menyiasatinya? Saya juga tidak pernah melarang atau bukan nggak setuju anak-anak distimulasi menulis dan membaca. Tapi caranya teman-teman. Yang penting caranya itu menyenangkan melalui metode bermain. Bukan anak diajak duduk, ayo nak baca A, B, A, B, I, B gitu kan. Nah itu kan kayak kita waktu kelas 1 dulu. Sedangkan sekarang yang kita hadapi ini anak TK kita gitu. Anak TK masih senang bergerak. Berarti caranya gimana? Boleh menyembunyikan huruf. Kita kan banyak banget ya. Sekarang tuh kita alhamdulillah ya. Kita tuh menurut saya kita tuh sudah dimudahkan dengan segala fasilitas yang istilahnya ya non sewu, kalau nggak tinggal pencet gitu ya, nanti datang sendiri gitu ya. Atau misalnya buat pun itu kita nggak terlalu susah gitu. Karena banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Misalnya kita mau bikin, misalnya ya kita mau bikin stimulasi huruf gitu misalnya. Entah kita sediakan karton yang besar gitu, anak boleh mencoret. Nah gini, untuk mengajak anak tertarik menulis atau bahkan membaca, itu mustahil kalau anak tidak terlatih untuk bergerak. Maksudnya bergerak itu gini, menggerakkan tangan kanan dan kirinya secara bebas. Makanya kenapa anak-anak tuh seneng banget lihat tembok kosong kan. Anak-anak tuh seneng banget lihat ada tempat yang bisa mereka coretin. Ibunya teriak-teriak gitu kan. Karena apalagi yang kalau saya dulu rumahnya sewa, aduh mateng gitu kan. Nah kalau saya akhirnya trik saya adalah seperti di rumah ini, misalnya kalau di sini ya, saya kebetulan masih punya anak yang umur 5 tahun ya. Saya modalin spidol whiteboard tuh ya. Terus lantai ini kan bisa dihapus tuh kalau pakai whiteboard. Udah tulis aja semaumu, kamu coret aja semaumu gitu. Karena gerakan itu kan masih begini ya, ibu-ibu ya. Anak tuh kalau cuma dibatasi segini, waduh gondok kan gitu. Apalagi cuman buku gambar A3, walah. Ibunya merasa, sudah saya belikan buku gambar A3 kok tetap nggak mau. Ya gegeran katanya orang Jawa ya. Bertengkar sama ibunya akhirnya. Kasih media yang luas. Entah tembok itu kemudian kita kasih karton, kita baca dengan karton supaya dia bisa gerak ini loh, gerak ke kanan, gerak ke kiri, nyoret sana, nyoret sini dengan bebas. Nanti lama-lama kebutuhannya akan menyempit. Kalau dia sudah puas begini-begini, kapur, ya kan? Kapur tuh warna-warni juga banyak. Bisa nulis di paving, nanti kena hujan juga bersih, gitu kan? Bisa di teras yang semen itu terserah monggo. Media tuh bisa macam-macam. Nah, yang penting ini loh, geraknya tuh bebas. Nanti pasti akan ada fase, nggak lama kok. Paling setengah tahun dia udah bosen melakukan gerakan itu. Lama-lama sudah tambah sempit. Lama-lama akhirnya hanya butuh A3, kertas seukuran A3 untuk melampiaskan kegemaran coret-coret. Karena apa? PD-nya udah jadi. PD-nya untuk mencoret itu sudah jadi.
ternyata bisa gambar monster. Wah, ya monster soalnya medeni kan nggak jelas gambarnya ya. Nah, oh ternyata bisa gambar ular, cuman garis gitu kan. Nah, tapi kan perasaan itu tadi loh, bangga dan berbunga-bunganya bahwa dia mampu menghasilkan karya yang dilihat banyak orang dan menyenangkan dia maupun keluarganya, itu nggak ternilai. Itu stimulasi. Saya selalu percaya bahwa stimulasi itu tidak selalu stimulasi yang terstruktur. Misalnya nih, kadang-kadang ada tuh memang saya nggak nyalakan dan saya tidak apa istilahnya, tidak apa jenenge, bukan nggak setuju gitu ya dengan yang ada ibu-ibu yang rajin banget sampai menyiapkan stimulasi hari ini mau menstimulasi warna ini. Nggak apa-apa, monggo kalau nggak repot. Tapi kalau repot dan itu bikin kita stres, jangan ibu-ibu gitu. Kasihan kasihan diri kita sendiri dan kasihan anak-anak juga akhirnya. Mereka itu asal disediakan kesempatan untuk bermain sepuasnya, mereka disediakan kesempatan untuk bongkar mainannya, itu juga stimulasi. Mereka pasti belajar sesuatu. Yakin deh. Bahkan belajar dimarahin juga ya kan. Ini kenapa nih kok berantakan semua? Nah, jadinya belajar dimarahin gitu kan. Nah, tapi ya enggak, maksud saya akhirnya kan nanti dia bisa diajak kerjasama. Ayo yuk kerjasama yuk. Boleh main ke kotak berikutnya asal kotak ini beres dulu. Beres, cemplung, pindah ke kotak mainan yang lain. Di situ anak juga belajar kemandirian, belajar tanggung jawab juga. Gitu. Ya, nah jadi bagaimana kembali lagi ke membaca tadi? Sebenarnya kalau saya percaya selama kognitifnya anak aman ya, selama kognitifnya anak aman, catatan saya ya, selama kognitifnya anak aman, sebenarnya proses membaca itu hanya seperti nyetek lampu, ibu-ibu. Modalnya yang kita siapkan, ya kan kalau mau bikin lampu tuh kan ini nih elektronya tuh disiapin ya kan, apanya tuh kabel apa tuh yang kecil-kecil itu nggak ngerti lah disolder apa itu sampai akhirnya kemudian jadi lampu, kemudian kita cetek. Nah itu seperti itulah proses membaca. Karena apa? Mau bukti anak kita umur 1 tahun atau nggak usah 1 tahun deh, setengah tahun, 6 bulan, mau nggak kalau digendong orang sembarangan? Tidak semua anak ya. Ada memang anak yang gampang gitu ya, oh sama siapa aja mau gitu, jadi lucu banget ya. Tapi ada juga yang udah mulai curiga sehingga nggak maunya hanya sama ibunya, maunya hanya sama ibu dan neneknya misalnya. Loh, itu bukti anak sudah bisa membaca loh. Membaca itu kan membedakan simbol, teman-teman. Betul nggak sih? Membedakan A, membedakan B, B beda dengan C, B dengan D, C dengan D, D dengan Z, apapun. Itu semua simbol. Kemudian menggandengkan B sama A, C sama A, baca. Itu simbol. Ayah cocoknya ketemu sama ibuku, bukan ayah sama tante, misalnya begitu. Itu simbol. Gitu. Jadi sebenarnya anak kita sudah bisa membaca sejak kecil. Dilepas di taman, larinya ke kita, bukan lari ke orang lain. Itu membaca. Kalau percaya. Jadi semua itu proses membaca. Nah, tapi memang dimulai dengan membaca simbol. Tadi saya tulis, sudah saya kenalkan ya, gimana mengenalkan nulis dari dini tanpa menyuruh anak nulis. Duduk diam, nulis, ayo nak, nulis C, B, enggak gitu. PD-nya menulis yang kita kumpulkan dulu, kita siapkan. Oke. PD-nya membaca dulu yang kita siapkan. Oh, sudah tahu yang mana kakaknya. Oh, sudah tahu yang mana ayah. Oh, yang mana om, yang mana kakek, yang mana tetangga. Itu membaca. Nah, boleh begitu bermain. Huruf boleh, monggo. Huruf ditulis di, misalnya dia jadi kenal namanya sendiri dulu deh. Namamu tuh apa aja sih hurufnya? Silakan. Asal itu tadi, anak bukan diajak, ayo nak, hafalkan huruf A sampai D. Targetnya hari ini harus hafal A sampai D. Yang ada ibunya naik darah, bertanduk. Ya. Anaknya juga nggak belajar apapun. Belajarnya emosi. Belajarnya, kenapa sih ibuku jadi serem ngurusin urusan huruf gitu kan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan stimulasi. Jadi insya Allah kalau stimulasi membacanya sudah kita perkenalkan, nanti ketika tiba masanya dia melihat banyak tulisan dan ingin tahu sesuatu, dia akan berusaha. Oh, ini namaku ini kan ada A, ada B, gitu.
Oh, berarti Abi. Nah, nanti tiba-tiba dia akan bisa membaca. Kemudian kita heran, loh, oh ternyata udah bisa, coba yang lain gitu. Yang penting PD-nya dulu yang kita munculkan. Jadi PD, bahan atau modalitas membacanya, membaca simbolnya sudah jadi, nulisnya sudah modal nulisnya juga sudah punya, udah. Nanti ketika butuh baca, cetek. Ya, oke. Nah, itu mudah-mudahan kita juga jadi PD. Kenapa? Karena saya juga pernah terkait dengan pengalaman ini, saya sendiri bahkan waktu itu nemenin anak saya yang ketika masuk itu kan langsung ketika masuk di Inggris langsung dimasukkan kelas 1 ya. Kelas year 1 belum bisa bahasa Inggris, belum bisa nulis apalagi gitu ya. Bahasa Indonesia nulis bahasanya nggak iso, baca bahasa Indonesia nggak bisa. Pokoknya nol podol kabeh gitu ya. Nah, saya kan bingung, aduh anak saya yang 2 nggak pakai belajar gini tiba-tiba bisa baca, terus yang ini diapakan ya gitu. Nah kata gurunya ya udah nggak apa-apa, kamu ini aja sering baca gambar aja dulu gitu. Nanti kan lama-lama dia dengar, dia ngamati, dia nyimak, nanti dia bisa sendiri. Saya coba nurut aja gitu. 3 bulan selesai tuh gitu. 3 bulan dia bisa tuh nulis, dia bisa tuh baca gitu. Ya, maksud saya kasih bukti ini bukan maksudnya bukan bukti keberhasilan, sama sekali bukan keberhasilan saya. Saya ingin membuktikan bahwa anak itu ternyata stimulasinya bisa begitu aja gitu. Ya, bahwa ngalir aja, yang penting kita tenang, kita motivasi dia, kita berikan apresiasi, ternyata dia bisa menemukan jalannya sendiri. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, yang ketiga Bu Dian ya. Optimalisasi pola asuh ya. Jadi begini, kalau pengen tahu sebenarnya apa sih sebenarnya kalau optimalisasi pola asuh ini topik yang cukup luas gitu ya. Nah, tapi bagaimana supaya kita bisa melihat apakah kita sudah memberikan pola asuh yang sesuai gitu untuk semua tahap perkembangannya. Teman-teman, yang perlu dicatat, yang perlu diingat adalah ada 5 aspek perkembangan besar pada anak. Pertama, bahasa. Kemudian sosial emosi, kemudian motorik, kemudian kognitif, kemudian moral agama. Ini 5. Ya. Nah, semua ini punya levelnya masing-masing, di tahapan masing-masing. Nah, kalau pengen tahu apa aja, oh berarti sebentar anak saya umur 2 tahun. Secara emosi, secara sosial emosi apa yang harus saya ajarkan ya gitu. Nah, sebenarnya kalau mau tahu persisnya, detailnya itu sebenarnya di Google juga udah banyak. Artinya maksud saya mau ngasih bahan bahwa nggak harus nyari buku gitu, nggak harus nyari buku teori perkembangan. Kalau yang valid dari teori perkembangan atau buku perkembangan, psikologi perkembangan. Tapi kalau saya lihat di Google pun juga sudah banyak menyediakan ini ya informasi, ada edu parenting, ada ya yang gitu-gitulah ya. Jadi itu sebenarnya sudah cukup lengkap juga kita memberikan informasi pada kita umur 2 tahun itu apa aja, secara emosi dia harus punya bisa bagaimana, secara motorik dia bisa bagaimana gitu. Nah, yang bisa saya berikan sedikit gitu, maksudnya sekarang karena memang ini luas tadi saya bilang ya. Nah, kalau umur 2 tahun yang pasti dia sudah mengenal dirinya, dia sudah mulai bisa siapa sih saya ini kan udah belajar ngomong tuh 2 tahun gitu ya, mana yang ayah, mana yang ibu, mana yang tante dan sebagainya, mengenal sekelilingnya, simbol di sekeliling sudah terbaca. Oh ini tasnya dia, oh ini botol minumnya dia, oh ini alat makannya dia. Itu secara sosial emosi maupun secara kognitif ya. Nah, kemudian dia tahu pada siapa dia harus minta tolong gitu ya, pada siapa dia harus datang itu secara emosi. Ini tapi ini hanya umum ya, kemudian ya nanti detailnya tolong dieksplorasi ya. Terus secara bahasa minimal 2 tahun itu sudah ada 50 kata. Walaupun tidak jelas. Mie itu boleh. Maksudnya minum, ya kan? Nah, tapi maksudnya minum. Kita tahu itu maksudnya minum. Awat itu awat. Pesawat, nggak apa-apa. Itu sudah dicatat 2 gitu. Ya. Jadi yang penting ada 50 kata yang sudah dia produksi. Nah, ini juga tantangan memang bagi teman-teman yang mungkin sedang tidak di Indonesia begitu ya. Satu
satu teman, maksudnya satu konsultan waktu itu di sekolah anak saya bilang, kalau kamu nanti juga akan kembali ke Indonesia, sebaiknya perkenalkan gitu. Bahasa utamamu tetap perkenalkan supaya anakmu juga tetap bisa beradaptasi nanti misalnya ketika pulang ke Indonesia gitu. Nah, jadi monggo ini dikombinasikan, tapi kalau misalnya kayaknya anak kita agak kesulitan gitu, ya minimal kita konsisten di satu bahasa dulu. Gitu. Ya, mumpung masih 2 tahun kan, jadi konsisten satu bahasa dulu. Monggo dipilih. Mau bahasa Indonesianya dulu, kalau saya terus terang, saya akan memilih bahasa Indonesia dulu yang saya rapikan gitu. Nanti karena supaya dia memudahkan dia untuk menyampaikan maunya dan mendengar apa maunya kita gitu. Itu dulu, jalan dulu komunikasi dua arahnya. Perkara nanti dia udah usia sekolah kan nanti dia akan menyesuaikan tuh main sama temannya dan sebagainya. Tapi dia tahu bagaimana mengadu pada kita, "Mama, tadi ini," kan gitu. Nggak kecampur-campur, nggak bingung. Yang mana sih ini? Gitu ya. Karena tidak semua anak nekat. Tidak semua anak itu berani gitu untuk ngomong campur-campur dan salah-salah. Nggak semua anak berani begitu. Ada yang kemudian jadi nggak berani ngomong gitu. Daripada salah, dia main aman nggak ngomong. Dia nggak karena bingung dia milih diem gitu. Ya, jadi itu sebaiknya ada satu bahasa dulu yang kita fondasinya kita bangun dulu. Itu Mbak Priska, izin langsung ke chat berikutnya boleh? Boleh Ibu, Oke. ke Ya, pertanyaan dari Ibu Rika. dari Saya bacakan bagaimana Ibu? sorry Mbak, tak baca aja, kasihan Mbak Priska. Langsung aja. Ya, Bu Rika ya. Iya. Jika pada tahap umur anak sudah menunjukkan ciri-ciri tangguh, iya, oke. Iya. Nah, ya kita kan sebenarnya ini ya tidak pernah tahu anak kita tuh akan menghadapi tantangan seperti apa ke depan gitu ya. Di depannya. Maksudnya gini, misalnya gini. Saya tahu anak saya akan akan bagus pendidikannya kalau saya masukkan di sekolah A gitu misalnya. Karena sekolah A ini konsep ininya begini, konsep itunya begini. Udah pokoknya kita udah setuju sama konsepnya. Tapi apakah kita bisa menyiapkan dia akan ketemu teman seperti yang seperti apa? Apakah kita bisa menyiapkan dia akan ketemu guru yang seperti apa? Apakah kita bisa menyiapkan dia akan ketemu tenaga supporting system yang ada di sekolah yang seperti apa? Nggak ada. Maksudnya kita nggak bisa menyiapkan itu. Nah, sehingga yang bisa kita siapkan memang modalitasnya tadi itu gitu. Misalnya anak berani nolak kalau nggak suka, anak berani menyampaikan maaf. Kalau saya simpelnya gini deh. Oh ya tadi mungkin saya lupa nggak saya tuliskan ya di materi ya. Yang penting 5 kata ajaib itu dia kenal. Kalau anak kita prasekolah ya, yang penting 5 kata ajaib ini dia kuasai dan dia terbiasa melakukan. Tidak hanya tahu. Minta maaf, minta tolong, salam, sapa, gitu kan. Satunya apa lagi? Terima kasih. Ya, bilang 5 ini itu kan kayaknya mudah ya, yang terbiasa dan yang sudah terbiasa melakukan. Tapi bagi anak-anak itu butuh proses. Bahkan buat orang dewasa loh saling memaafkan itu juga butuh proses kan gitu. Nah, sehingga anak-anak kita kenal 5 ini aja kalau ketemu yang lebih dewasa, pagi Om, pagi Tante, halo, hai. Itu kan sudah menunjukkan sinyal bahwa oh orang ini mau disapa. Oh, orang ini mau beradaptasi dengan saya. Itu sudah greeting yang maksudnya udah pesan, ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, juga menunjukkan kepercayaan diri dia bahwa oh, anak ini nggak malu ya menunjukkan dirinya bahwa oh, saya ada di sini. Eksistensinya sudah kelihatan. Nah, itu yang perlu. Ketika ada yang memberi, dia langsung bilang terima kasih. Orang akan respect. Oh, dia tahu ya tahu kalau dikasih itu terima kasih. Minta maaf, permisi. Nah, itu semua modal yang nggak bisa kita abaikan. Nah, ketika anak sudah seperti itu, ya udah bismillah. Artinya kita tinggal Kita tinggal membantu dia untuk menghadapi tantangan-tantangannya. Bukan nggak mungkin, tetap akan ada tantangan yang mungkin bikin anak jatuh gitu. Tapi bagaimana dia bisa kembali bangun lagi, cepat bangun lagi. Bagaimana dia bisa nggak terpuruk gitu. Oke, ya bangun lagi, hadapi lagi. Gitu. Jadi
kita nggak bisa memastikan memang, tapi ketika insya Allah kita menyiapkan modal-modal tadi, gitu, anak sudah terbiasa untuk percaya diri, anak sudah terbiasa untuk berani ngambil keputusan, anak sudah terbiasa untuk menerima resiko bahkan dari keputusannya, dia tahu apa yang harus dia hadapi, dan dia tidak takut menghadapi itu. Yang repot kan kalau anak kita baru berhadapan misalnya atau ada teman yang petang-petang, kemudian dia udah takut, aduh gimana ya, terus nggak berani sekolah, kan udah habis. Tapi kalau dia tahu bahwa oh ada yang kayak gitu, ya nggak apa-apa. Kalau dia sampai pegang aku akan bilang, aku nggak suka, jangan gitu sama aku, kamu kok gitu misalnya, bisa. Dia berani membela diri. Nah itu kan semua modalnya dari kita ya Bunda ya, teman-teman ya. Contohnya misalnya berani menolak, berani berbeda, berani berargumentasi, itu kan dari kita semua modal. Maksudnya modal itu kesempatan yang kasih kita. Contohnya misalnya, Mas, Mbak pakai baju yang merah ya hari ini. Nggak mau, Mah. Aku nggak suka. Nggak bisa. Pokoknya harus merah. Anak nurut. Tapi nggak sengaja, kita sudah memperkenalkan rasa takut untuk memilih. Rasa nggak berani untuk mengambil keputusan, rasa pasrah, rasa nyerah, ya wis lah gitu. Ya wis apa kata mama. Nanti kalau udah gede-gede, ini saya ngomong yang ekstrim ya, saya nggak ngomong terus nggak boleh ngelarang sama sekali, enggak ngomong gitu ya. Tapi kalau kita kalau dia udah terbiasa merasa ditolak atau merasa nggak boleh ngambil keputusan, nanti kan udah gede-gede dia ditanya, gimana kamu mau kemana dulu hari ini? Terserah. Loh kenapa kamu kok nggak ngambil itu? Nggak tahu. Loh kan harusnya kamu tahu kan kalau gini. Enggak. Karena dia tidak terlatih untuk dalam life skill-nya, dia tidak terlatih untuk mengambil keputusan. Bahkan tidak terlatih untuk itu tadi, mungkin menurut kita ngeyel, menurut kita berargumentasi. Menurut kita ngeyel, menurut kita melawan. Tapi sebenarnya anak sedang belajar berargumentasi. Kenapa nggak suka? Ya karena gini. Oh ya, wes. Jadi mau yang mana? Nah, dia jelaskan. Kenapa kok kamu pilih itu? Dia jelaskan alasannya. Nanti ini teman-teman ya, ada lagi topik yang sebenarnya juga menarik. Nah, tapi saya nggak bisa jelaskan di sini, nanti terlalu panjang. Tapi kalau mau tahu, nanti silakan dieksplorasi terrible 2. Nah, ini kemudian nih habis ini mungkin ketemu nih fase ini. Terrible 2. Jadi sampai disebut sama ahli itu terrible 2. Karena apa? Di sini anak-anak itu berubah. Ini dan ini punya bukan hanya putra-putri teman-teman ya. Semua sak dunia mengalami. Di teori itu sudah dibilang, anak umur 2 tahun itu biasanya mulai ngeyel. Nggak mau. Kenapa? Nggak tahu, nggak mau. Pokoknya nggak mau. Dia punya kebutuhan berbeda sama kita. Bukan melawan. Kalau kita kan mungkin yang menganggapnya melawan karena berbeda dengan maunya kita. Tapi sebenarnya dia mau menunjukkan bahwa aku juga punya mau. Aku juga punya keinginan. Aku juga punya pikiran. Nggak suka, nggak cocok. Tapi kan belum tahu caranya. Jadi, ayo nak mandi yuk. Enggak. Tapi kalau kita putar strateginya, mau mandi 5 menit lagi atau 10 menit lagi? 10 menit. Oh ya wis. Padahal kan namanya belum tahu waktu kan, meskipun kita habis itu 3 menit lagi ngajak mandi, dia juga nggak ngerti. Kan gitu. Nah ini kita bilang kenek kon. Kan gitu ya. Kalau kata orang Surabaya, kenek kon. Gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita mau misalnya nih kita ada pilihan 2 baju gitu yang kita nggak mau anak kita pakai baju selain 2 ini gitu. Alternatifnya hanya 2. Kita bilang, mau yang merah apa yang mau hijau? Hijau deh. Seolah-olah dia ambil keputusan. Padahal sebenarnya itu kan pilihan kita semua. Kita hanya menghindarkan dia jangan sampai milih yang kita nggak cocok banget gitu. Tapi gaya-gayanya dia ngambil keputusan. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Sebentar, ada Mohon izin Ibu Ika. dalam ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Elina dengan Ibu Ayu mungkin bisa digabung jawabannya Ibu. Oh ya, dengan Ibu Ayu. Sebentar. Oke, dari Riyad ya, introvert percaya diri. Oke, percaya diri. Ya. Bagaimana supaya ini ya sebenarnya introvert itu nggak apa-apa ya, artinya antara introvert dan ekstrovert itu memang punya sisi masing-masing, punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya.
memang kadang-kadang terasa nggak cocok karena mungkin kitanya tidak sama gitu, sehingga berbeda, jadi rasanya berbeda. Maksudnya jadi rasanya kok gini ya gitu. Nah, tapi sebenarnya yang penting begini, yang penting dia berani menunjuk, maksudnya gini, saya setuju gitu ya bahwa mungkin ayah bunda gitu merasa bahwa tapi anak ini jadi kelihatan nggak pede menampilkan kemampuannya, padahal dia punya kemampuan itu gitu ya. Nah, yang jelas remaja kita ini sebenarnya kunci atau cara menumbuhkan percaya diri ataupun bagaimana cara kita mendampingi mereka, itu sebenarnya kuncinya satu, komunikasi gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa menempatkan diri kita menjadi temannya dia. Karena apa? Di usia ini memang anak sebenarnya lebih cenderung percaya atau preferensinya adalah teman gitu. Nah, memang nggak mudah gitu. Memang nggak mudah ketika misalnya kita sendiri memang mungkin belum cukup nyaman gitu untuk gosip bareng atau tidak terbiasa untuk apa sih yang ini kenapa sih kok gini, misalnya kayak model gosip gitu ya. Nah, kalau belum ke situ, monggo kita anu dulu bondingnya dulu dibentuk gitu ya. Misalnya minta tolong dia, memerankan dia dalam mengambil keputusan sederhana di rumah, mendengarkan, kita berperan sebagai orang yang nggak tahu gitu terhadap sesuatu dari apa yang dia sukai gitu. Mas, kamu kok tahu sih Mas tentang ini Mas, kan kayaknya Ibu tahu, kamu lihat ini ya, pernah nonton ini ya, suka nonton ini ya, ceritain dong soalnya gini loh, aku tuh pengen tahu tapi kayaknya kalau udah baca nggak sanggup deh gitu misalnya, atau kalau lihat kayak gini nih ngantuk deh, ceritain aja dong misalnya. Nah, kita bisa eksplorasi apa yang dia suka dulu, apa yang jadi hobinya dia, apa yang jadi minatnya dia. Sehingga dia merasa, oh ternyata menarik ya minat saya ini. Oh ternyata ada yang mau dengerin ya gitu. Oh pengen tahu ya gitu. Nah, orang kalau cerita apa yang dia suka, orang kalau cerita apa yang dia tahu, orang kalau cerita apa yang dia mau, maksudnya mau tuh karena dia suka ya. Nah itu kan pasti semangat. Dan itu kan pasti lebih mudah mengeluarkannya gitu, mengeluarkan informasi. Nah, sehingga dari situ kemudian kita apresiasi. Oh, kayak gitu ternyata ya. Wah, nggak nyangka loh. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Nah, jadi intinya dipancing dulu dari situ, baru nanti kemudian dia akan lebih tertarik untuk menampilkan hal-hal positif lainnya dari dirinya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa nanti kita bisa ngomong setelah itu, kalau kita sudah dekat, kita bisa ngomong bahwa yuk kamu kita coba yuk kamu ini mengumpulkan karyamu ini ke ini misalnya, atau kita coba yuk cari komunitas yang cocok untuk minatmu yang ini. Nah, nanti dari situ dia akan berkembang. Gitu, ya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, dengan Bu Koina, ya. Mohon izin Ibu, maaf untuk yang Ibu Ayu Christian, bagaimana agar anak mau memahami dan percaya nasihat kita sebagai orang tua langsung? Mohon izin bisa dijawab Ibu Ayu Christian terlebih dahulu. Oh ya, itu mungkin yang bisa nyambung ya Mbak Priska ya. Jadi dengan tadi yang intinya komunikasinya dulu yang dibangun, bondingnya dulu yang kalau memang komunikasi masih kaku, bondingnya dulu yang kita sambung dulu gitu ya. Jadi bondingnya dulu jadi nanti insya Allah anak-anak itu kalau udah dianggap yang ngomong ini bukan ibunya, bukan ayahnya, bukan figur otoritasnya, tapi adalah teman atau orang yang mau mendengarkan dia dan bahkan siap menerima kesalahannya dia, insya Allah mereka nggak defensif gitu. Artinya mereka akan lebih mudah untuk, tapi aku tuh nggak suka sebenarnya, tapi aku tuh pernah kayak gini loh gitu. Jadi kegagalannya pun akan diceritakan gitu. Gitu ya. Jadi terima kasih. Jadi bahkan kita juga bisa bilang bahwa ya, dan salah satu cara paling jitu untuk mendekati anak-anak remaja, monggo kalau mau minta maaf dulu ya, ibu-ibu ya. Karena kita pasti ketika berinteraksi mungkin ada yang tidak pas. Nah, kita minta maaf dulu. Maaf ya kemarin gitu. Mungkin yang kamu pernah gini, boleh kamu evaluasi dong. Mama, apa yang kamu nggak suka dari Mama? Bilang dong, kita coba berubah sama-sama yuk. Nah, itu akan lebih mudah diterima oleh anak. Ya. Oke, saya lanjut ke Ibu Koina ya. Koina ya, Bu. Akan menikah. Oke. Ya, kiat-kiat saran ya. Kiatnya atau sarannya ya.
jalanin aja, tetap hadapi gitu ya. Bahwa oke, toh kita insya Allah menikah juga dengan orang yang kita pilih gitu ya, bukan apa terpaksa gitu. Nah, sehingga selama kita, yang penting kita samakan dulu juga dengan pasangan, dengan calon pasangan kita gitu, bahwa kita punya nilai apa nih, artinya kita punya visi dan misi apa untuk pendidikan anak-anak gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya simple itu juga penting gitu ya, artinya simple itu nggak usah terlalu direncanakan, nggak usah terlalu distrukturisasi tadi saya bilang ya, ngalir aja, yang penting kita punya tujuan yang sama gitu. Misalnya anak-anak itu senang, anak-anak itu bahagia menjalani proses tumbuh kembangnya, kita memberikan hak-haknya untuk diperhatikan, untuk disayangi, untuk bla 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 tadi, ya udah, that's all. Itu udah modal dan bekal yang luar biasa. Yang penting tadi mau terus menimba informasi. Memang sekarang belanja informasi itu banyak dan bahkan kadang bikin bingung. Ini mana yang benar ya? Katanya nggak boleh begini, tapi kok ada yang bilang boleh begini. Kalau saya pokoknya mendidik itu nggak usah, jangan berlebihan, jangan lebih. Sayang itu kalau terlalu berlebihan juga nggak baik, karena mungkin akhirnya kita tuh cenderung melayani terus, menolong terus gitu. Nah, tapi semua itu pokoknya kalau katanya lagu dangdut sedang-sedang saja gitu. Ya, Mbak ya. Oke, semangat. Oke, baik Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Bisa Dari Bu dijawab Melani ya. dari Ibu Melani. Oke. Dites IQ, oke, superior, oke. Cara menghadapinya beda. Oke, ya. Nah ini sebenarnya anak superior ini yang perlu kita tahu adalah bahwa kita syukuri dulu, kita kita tunjukkan apresiasi kita dulu bahwa dia punya modal yang baik gitu untuk belajar dari lingkungannya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memberi kesempatan pada dia untuk berkembang sesuai passion-nya, ya. Nah, di sini ada tambahan informasi nih. Dia suka menggambar ya, dan bahkan otodidak. Ya itu harus dicatat, itu bakat gitu ya. Kalau otodidak tapi hasilnya di luar ekspektasi kita, bahkan di atas performa teman-teman yang lain, itu berarti sudah punya bakat. Itu menunjukkan bahwa dia punya bakat di situ. Gitu ya. Nah, tapi ini tadi yang perlu di dalam kasus Bu Melani, kalau saya ya kita yang harus sebagai orang tua yang harus mau menyamakan visi dengan anak gitu. Kita harus menyesuaikan gitu. Ya, jadi apalagi di sekarang ya saya setuju dengan yang pendapat Bu Melani bahwa hobi juga bisa jadi job. Iya, siapa bilang enggak gitu kan. Artinya kalau dulu mungkin profesi itu kan hanya dokter, insinyur gitu kan, itu zaman saya SD ya gitu. Nah, kalau sekarang kan udah enggak ya gitu. Bahkan anak-anak tuh banyak yang dengan bebasnya bilang pengen jadi YouTuber gitu kan. Nah, ya nggak apa-apa juga kan ya. Nah, jadi kita hargai passion anak. Karena apa? Passion itu nanti akan mengarahkan dia untuk hal-hal baik lainnya. Yang penting dasar yang dia pilih bukan sesuatu yang salah gitu. Kalau kita tahu bahwa itu baik dan memang dia serius di situ dan punya bakat di situ, kenapa enggak? Justru kita perkenalkan dan carikan jalur yang bisa mengembangkan potensinya tersebut. Gitu ya, Bu Melani. Oh, masih ada nih, Mbak. Oke. Sebentar, yang belum terjawab ini Bu Nurul ya, dari Tokyo. Masuk 3 orientasi, yang esensi, akselerasi. Oke. Baik. Baik, mohon maaf Ibu-ibu. Mungkin untuk sesi pertanyaan ini sudah cukup ya, karena keterbatasan waktu antara kita dengan narasumber. Terima kasih antusiasnya. Mohon maaf Ibu Ika, ya. Apakah masih bisa menjawab satu pertanyaan lagi? Yang ini ya, dari Tokyo. Ya, dari Ibu Nurul Iman, betul. Ya boleh Mbak. Ya, jadi begini, apakah berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak secara mental? Iya. Sebenarnya kalau memang boleh ditawar nih ya, Bu Nurul ya, kalau saya mending dia sama teman-teman yang seusia aja deh gitu.
Karena begini, itu tadi saya bilang, walaupun tidak selalu jadi masalah, tapi ketika kita bertumbuh kembang dengan teman-teman yang seusia itu akan lebih aman. Artinya akan jadi modalitas yang lebih aman bagi anak. Karena ada kalanya, entah ya anak-anak itu ya, pengalaman saya berpraktek, sependek pengalaman saya berpraktek, kalau ada anak itu yang ada anak-anak itu yang ngelihat temannya tuh tahu aja gitu, kalau apa sih kamu ikut-ikutan anak kecil, nggak usah ngomong gitu misalnya. Padahal ya nggak mungkin, karena anak-anak itu kelas 1, kelas 2 nanya, kamu umur berapa? Kamu lahir tahun berapa? Kan enggak ya gitu. Tapi kok yo ngerti, sinyal mereka terbaca gitu bahwa oh ini temannya ini lebih muda dari usia apa teman-teman yang lain gitu, sehingga nah itu disitulah potensi-potensi yang kemudian tidak menguntungkan si anak yang lebih muda ini muncul. Nah, jadi saya nggak bilang itu pasti akan berakibat buruk, tidak, saya nggak bilang begitu. Tapi memang kalau boleh ditawar untuk amannya dia mengikuti usia teman-temannya saja, gitu, supaya dia juga bisa berproses dengan nyaman, tidak hanya mengejar prestasi akademis saja, tapi dia juga bisa menyamankan dirinya secara sosial emosi dan berproses secara natural. Itu kalau pendapat dari saya. Ya, itu Mbak Priska. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga kepada ibu-ibu atas antusiasnya bertanya kepada narasumber. Baiklah, kita tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kepada ibu-ibu yang mungkin belum sempat bertanya. Sekiranya nanti kita ada waktu lagi, kita akan ketemu di lain kesempatan. Ya. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan ilmu baru kepada kita di siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu peserta webinar yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya dari apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Karena dirasa diskusi kita sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian diskusi kita hari ini, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih Bu Ika. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Priska selaku moderator yang telah membantu memandu acara webinar hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ika telah mengisi acara hari ini dan memberikan ilmu, pandangan, serta jawaban-jawaban yang sangat insightful, mudah-mudahan bermanfaat buat semua peserta hari ini. Oke, sebelum mengakhiri acara, saya mohon izin untuk mengulang sesi dokumentasi karena melihat banyaknya antusias peserta, jadi pesertanya bertambah banyak seiring dengan berjalannya webinar ini. Boleh diulang lagi untuk sesi dokumentasi, untuk tim dokumentasi boleh disiapkan. Berarti seninya diulang Mbak ya? Iya, betul Ibu. Untuk para peserta juga yang belum mengaktifkan kamera, boleh dinyalakan kameranya. Ya, yang belum menyalakan kamera, masih kami tunggu untuk dinyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Baik, mungkin boleh kita mulai untuk dokumentasinya. Dari tim dokumentasi, boleh Boleh ya, Mbak Dita ya? Baik, oke. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi, 1, 2, 3. Kemudian ke slide berikutnya, di slide 2, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, sekian sesi dokumentasinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dan berpartisipasi juga sangat aktif dalam acara hari ini. Mewakili segenap panitia penyelenggara acara, kami memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama berjalannya webinar ini. Semoga ilmu dan wawasan yang telah disampaikan dapat bermanfaat ke depannya. Saya Dita selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ika. Itu ada Bu Ade itu. Iya, Ibu izin lagi di sini.
Hai. Kabar Ibu Luli. Saya Udah. pamit ya, Ibu. Mbak Hedi, terima kasih Mbak Hedi. Terima kasih Bu Terima Yoke. kasih semuanya sudah hadir.